Sasna Nur Fadila Taryadi. My student ID number is 4182 and 4118. So today I will explain about cultural communication. Okay. Understanding and communicating culture is a complex process that requires more than just observing behaviors. It involves interpreting meanings, context, and performance. In this explanation, I will explore three key approaches that help us grasp the depth of cultural communication: hermeneutic, ethnography of communication, and performance ethnography. Each offers a unique lens through which we can understand how people express, interpret, and perform their cultural identities. Komunikasi budaya adalah proses kompleks yang terjadi ketika individu dewasa belajar dari keluarga, teman, dan kelompok sosial tentang cara-cara berkomunikasi dalam budaya mereka. Nah, proses ini tuh melibatkan sosialisasi, komunikasi, dan pembentukan pola komunikasi yang memperkuat budaya melalui ritual-ritual tertentu. Menurut Sudamika sendiri, budaya seseorang itu sangat menentukan cara berkomunikasi, baik dengan orang sebudaya maupun berbeda budaya. Karakter budaya yang tertanam sejak kecil itu sulit dihilangkan karena budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan diwariskan antar generasi. Berikutnya itu ada hermeneutika budaya. Hermeneutika budaya ini merupakan proses pendekatan yang berfokus pada penafsiran dan pemahaman makna dalam konteks budaya. Pendekatan ini berusaha untuk memahami tindakan suatu kelompok atau budaya dengan cara yang sama seperti seseorang menafsirkan teks tertulis. Nah, dalam hermeneutika budaya terdapat prinsip, diantaranya pertama, menunda penilaian dan berusaha memahami perilaku komunikasi dalam konteksnya. Kedua, mengakui bahwa makna tidak bersifat universal atau tetap. Yang ketiga, makna diciptakan oleh konteks budaya dan sejarahnya. Dan yang terakhir, menerapkan perilaku interpretif dan reflektif dan dialogis. Nah, dengan menerapkan perilaku interpretif yang reflektif serta dialogis, kita mampu meningkatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai budaya lain serta memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Nah, selanjutnya itu ada etnografi komunikasi yang dikembangkan oleh Delhaims pada tahun 1960-an. Etnografi komunikasi ini merupakan pendekatan yang mempelajari pola-pola komunikasi sebagai bagian integral dari budaya. Pendekatan ini didasari pada pemahaman bahwa komunikasi itu tidak bersifat universal, melainkan bervariasi antar budaya. Terdapat fokus-fokus penelitian etnografi komunikasi yang terdiri dari pertama, itu bentuk-bentuk komunikasi yang digunakannya kelompok. Yang kedua, makna praktik komunikasi bagi kelompok. Yang ketiga, konteks penggunaan praktik komunikasi. Yang keempat, itu cara komunikasi menciptakan rasa kebersamaan. Dan yang kelima, itu merupakan variasi kode yang digunakan kelompok. Nah, selanjutnya di dalam etnografi komunikasi juga terdapat komponen penting, diantaranya 1. Situasi komunikatif.
yang meliputi konteks waktu, tempat, latar fisik. Yang kedua, peristiwa komunikatif yang meliputi unit analisis dasar dengan tujuan dan topik sama. Yang ketiga, itu tindakan komunikatif meliputi unit terkecil seperti pernyataan, pertanyaan, dan perintah. Yang terakhir itu ada etnografi performa, di mana etnografi performa ini merupakan implementasi metode etnografi yang fokus pada pola komunikasi dalam kelompok dengan menyatukan wawasan dari teori kinerja dan etnografi. Pada pendekatan ini, mempelajari bagaimana identitas budaya ditunjukkan atau diperankan melalui komunikasi dan interaksi sehari-hari. Di dalam etnografi performa itu terdapat karakteristik diantaranya satu, fokus pada sisi performatif dari komunikasi. Yang kedua, mengamati penggunaan bahasa, gerak tubuh, pakaian, dan elemen performatif lainnya. Yang ketiga, melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam performa yang diteliti. Yang keempat, menggunakan elemen performatif dalam presentasi hasil penelitian, diantaranya seperti narasi, dialog, performa teatrikal. Lalu yang berikutnya terdapat dampak pada etnografi performa. Yang pertama, dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kaya tentang negosiasi ciri khas budaya dalam interaksi. Yang kedua, menunjukkan bagaimana individu secara aktif dan kreatif dapat mengubah atau menentang norma budaya melalui performa mereka. Nah, jadi dari ketiga pendekatan ini seperti hermeneutika budaya, etnografi komunikasi, dan etnografi performa itu memberikan kerangka komprehensif untuk memahami bagaimana budaya dikomunikasikan, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam interaksi sosial. Pemahaman ini juga penting untuk mengembangkan kemampuan komunikasi antar budaya yang efektif dalam era globalisasi. In conclusion to this material is effective cultural communication goes beyond surface level interaction. Hermeneutics help us interpret meanings. Ethnography of communication reveals the rules and patterns of interaction within specific communities, and performance ethnographies uncover how identity and culture are enacted through expression. Together, these frameworks enrich our understanding of how culture is lived and communicated in diverse human experience. So, that's all my explanation about cultural communication. Thank you for watching. See you in the next video project. Bye!